Kita masuk ke sini ya. Judul oke, nasihat saya segera buat kuesioner terbuka dan segera daftar Simpro ya. Itu nasihat sekaligus perintah kan gitu ya. Kemudian dari depan ini kayaknya sudah oke, manfaat sudah oke. Nah, tujuan pustaka aja agak kacau. Tujuan literatur. Ini kan kajian literatur. Ini kan kamu nulis banyak sekali penelitian sebelumnya tuh. Iya. Banyak sekali, tapi kemudian pertanyaan saya apa hubungannya penelitian itu dengan penelitianmu? Nah, kan nampaknya belum ada, maka kemudian nasihat saya dari yang sekian banyak itu pilih 3 penelitian yang paling relevan dan saling terkait satu sama lain. Jadi ini kan ada sekian banyak penelitian, ambil 3 yang paling relevan dengan penelitianmu. Wah, gitu. Kemudian yang 3 itu harus saling mengait, saling terkait. Bagaimana caranya kamu hubungkan, misalnya penelitian, misalnya ini ABC gitu ya, penelitian A, apa hubungannya dengan penelitian B, apa hubungannya dengan C, dijelaskan keterkaitannya, kemudian nanti jelaskan keterkaitannya dengan penelitianmu, kan penelitian kan kamu nomor 4 tuh, nah, sudah itu kamu jelaskan apa perbedaan ke semua penelitian itu dengan penelitianmu, dan apa manfaatnya 3 penelitian itu buat penelitianmu. Kan kalau di konsep ilmu, di filsafat ilmu itu, kalau kita meneliti itu ada konsep berdiri di bahu raksasa itu. Jadi penelitianmu itu kan bukan penelitian yang datang tiba-tiba. Ada sekian banyak orang sampai membentuk makhluk raksasa itu yang sudah melakukan penelitian, nah kamu berdiri di atasnya. Artinya penelitian kamu itu berbasis penelitian mereka. Maka kemudian kamu menghormati mereka dengan cara itu. Jadi kamu pilih 3 yang paling relevan, jelaskan keterkaitan 3 penelitian itu, kemudian hubungkan dengan penelitianmu. Ya. Dan jelaskan manfaatnya buat kamu. Mungkin kamu ngambil konsepnya, mungkin kamu ngambil hasilnya. Ya, hasil itu kan bisa berupa konsep, bisa berupa data ya. Gitu. Begitu Mas. Jangan hanya mengumpulkan literatur. Saya bacanya ini hanya sekedar mengumpulkan literatur, si ini, si itu, si ini. Berdasarkan temanya sebenarnya. Maka itu kemudian jelaskan keterkaitannya ya. Gitu. Dan 3 aja Mas. Berarti udah paham ya. Ini jadi saya coret, nanti saya nggak tulis lagi. Terus baru masuk kerangka teoritis. Pendaftaran tanah oke. Sudah oke. Ini pemanfaatan sertifikat tanah, sertifikat hak atas tanah. Kalau sertifikat tanah tuh nanti biologi. Nah, terus kemudian masuk ke kerangka pemikiran. Mana omongannya? Sudah betul gambarnya tapi nggak ada ngomongnya. Jadi nasihatnya omong dulu baru gambar. Kamu ubah jadi narasi, dibunyikan. Ada narasi. Di atas berarti ya Pak? Di atas ya. Kerangka pemikiran, bikin uraian gitu loh, bla 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 bla. Mungkin 2 halaman atau 3 halaman, terakhir baru ini. Siap. Ya. Metode udah oke, cuman yang ini nanti kau baca lagi ya, penetapan subjek penelitian. Ini pernyataan aja, misalnya bagaimana cara menetapkannya, nanti objeknya, informasinya di sini. Dia kan jadi jumbo, overlap, udah ada di sini, ada di sini. Ini konsepnya, siapa aja subjeknya itu, baru kemudian penetapan informasinya di sini, di poin 2. Di poin 2, siap. Gitu. Ya, kalau ini redaksi kalimat bahasamu kacau balau, nanti kamu lihat, perbaiki aja nih loh. Jumlah informasi penelitian bersifat situasional dan kondisional. Terus kemudian titik tuh, terus kemudian masuk ini. Dengan kata lain, informan tidaklah mengikat. Terus karena bila informan atau karena jika informan yang didapatkan sudah cukup, maka penggunaan informasi dapat dihentikan. Ini ngetiknya aja kayaknya kacau ya, ngantuk. Terus kemudian sumber Nugroho 2020 halaman 5960. Nanti yang lain dilihat ya, redaksi kalimat yang per itu ada redaksi, ada sumbernya. Saya kira langsung terakhir gitu. Iya, tapi kan di bawah ini Nugroho 2020. Tapi kan tiap ini ya. ada sumbernya, ada gitu. Kan kamu bukan metodolog, jadi nggak boleh bikin sendiri. Nah, ini oke. Nah, ini sudah oke. Nah, ini kamu pakai Mendeley ya? Iya. Saya dengar dari Bu Wati. Resikonya Mendeley kayak gini.
Apa resikonya? Nggak jelas judul. Apa judulnya? Nah, nasihatnya adalah kalau nanti kamu lihat lagi di itu. Jadi perintahnya adalah apabila aplikasi ternyata membuat daftar pustakamu menjadi tidak tertib atau tidak informatif, maka buat secara manual. Ya, siap. Ya, jadi silakan aja kau gunakan manual tapi periksa ulang. Kalau ternyata tidak informatif dan tidak tertib, gunakan manual supaya kemudian saya menjadi paham. Oh, ini tulisannya misalnya Mr. X tahun sekian, judulnya ini, penerbitnya ini. Gitu loh ya. Saya temukan banyak kayak gini. Memang ini kelemahannya Mendeley. Jadi siapa penulisnya, tahun berapa? Website. Itu ya. Kayaknya kau udah paham itu. Nah, kemudian buat kuesioner terbuka. Untuk bikin kuesioner terbuka, lihat rumusan masalah. Rumusan masalahmu kan cuma 2, bagaimana sertifikat tanah berfungsi sebagai instrumen peningkatan pendapatan masyarakat, terus apa kendala, pakai solusi nggak? Nggak usah, kendala aja. Biasanya pakai solusi ya, tambah ya. Tambah 1. Atau di sini aja apa kendala dan solusi. Apa kendala yang dihadapi oleh masyarakat dan solusinya ya. Kayaknya nggak enak kalau nggak ada solusinya, cuma bikin masalah. Siap. Gitu ya. Nah, berarti kan udah 3 item tuh Mas. Ya. Bagaimana prosesnya, apa kendala dan solusinya. Berarti kan 30 item. 30. Ngerti maksud saya ya? Masing-masing 10 item. 10. Jadi buat 10 item kuesioner terbuka. Sudah. Usahakan selesai dalam waktu 1 minggu, nanti saya umumkan di WA Group. Siap. Kemudian segera mendaftar Sempro. Dan kemudian terima apapun yang terjadi di ruang Sempro. Nah, sekarang kamu boleh nanya soal Sempro. Siap, terima kasih banyak, Pak. Apa? Ini tidak boleh ke ininya dulu, Pak? Boleh, itu ke situ dulu juga boleh. Mana tadi? Kayaknya di kerangka berpikirnya tadi saya lihat ada yang dicoret. Oh iya. Oh ini. Ini kan penataan akses kemudian masyarakat, ada pelatihan perbaikan pasien. Ini kemudian kan dihubungkan dengan ini pemanfaatan sertifikat. Ya, dihubungkan dengan pemanfaatan sertifikat dalam rangka peningkatan pendapatan. Kan yang diberdayakan orangnya. Betul. Misalnya gini, saya tadinya nggak paham sertifikat gunanya untuk apa. Kemudian saya disadarkan oleh kamu melalui pelatihan dan lain sebagainya. Oh, cara ngambil modal di bank, bla 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 gitu ya. Kemudian sesudah itu kan saya kemudian ambil sertifikat saya tuh. Terus baru kemudian saya ke bank peningkatan pendapatan. Ke bank ambil modalnya diputar, dikelola sesuai dengan bisnis yang ditekuni, baru meningkat pendapatannya. Jadi ini ada relasi ke sini, nggak ke sini. Bukan gara-gara ada pelatihan kemudian ini kemudian jadi meningkat. Kalau dari pelatihan jadi meningkat jadi nggak ada hubungan dengan sertifikat. Oh ya, harusnya ada hubungannya. Jadi ini muaranya di sini. Jadi nanti seharusnya ini dibikin sejajar, ini gini, jadi gini loh. Ini gini. Ini gini, terus kemudian gini. Nah, ini peningkatan pendapatan. Jadi dia puncak kegiatannya itu peningkatan pendapatan. Jadi bukan karena dilatih kemudian tiba-tiba meningkat. Kalau dilatih tiba-tiba meningkat nggak ada gunanya sertifikat. Iya, siap. Gitu loh kira-kira. Paham ya? Paham, salah. Oke, terus apa lagi? Kalau udah kelar. Kalau terkait ini dah, Pak. Sempronya. Itu sebelumnya kalau teknis sebelumnya itu seperti apa nih, Pak? Jadi sempro nanti kau siapkan presentasi sekitar 10 menit. Jadi kau siapkan ya kira-kira 4 atau 5 slide. Ya, jadi siapkan 4 atau 5 slide, kemudian kamu latihan di kosmu. Pokoknya nggak boleh lebih dari 10 menit, orang bosan. Yes, 10 menit, terus kemudian siapkan mental, dikritik banyak orang, terutama dosen yang suka kritis, maksudnya tajam kritik itu dosen pembahas. Iya, gitu. Kalau kami kan sudah sejak awal mengkritik, jadi kamu udah bosan. Tapi dosen pembahas ini kan mengkritiknya sangat tajam, dan itu kamu happy aja. Catat semua yang dia kritik, kalau kamu punya alat rekam. Sehingga kemudian nggak ada yang terlewat. Dan nanti saya ketika di forum itu saya akan perintahkan untuk kamu memperhatikan masukan. Perhatikan masukan dari mahasiswa, kemudian perhatikan masukan dari dosen pembahas.
Udah gitu selesai itu baru kemudian kita konsultasikan, kita olah jadi skripsi, jadi proposal yang lebih bagus dari yang sebelumnya. Jadi siapkan mental. Siapa? Terus untuk anggotanya itu berarti dosen pembimbing 1, pembimbing 2 sama pembahas aja? Sama pembahas. Gitu. Oke. Tinggal nyiapin bahan paparan aja. Bahan paparan. Waktunya 10 menit. Jadi usahakan 4 atau 5 slide. Jangan banyak-banyak karena nanti kan pas ujian skripsi baru agak banyak karena ada hasilnya. Iya. Gitu. Terus itu kalau lihat contoh public speaking ya, bagaimana tampil mempresentasikan sesuatu. Salah saya coba, Pak. Iya. jangan nyebelin, kan ada mahasiswa nyebelin waktu tampil. Iya. Jadi saya kadang-kadang ngeritiknya bukan ngeritik materi, ngeritik penampilannya. Selalu bismillah, Pak. Ya, gitu ya. Apalagi? Habis? Selalu cukup. Oke, Nanti cukup kalau ya. ada apa-apa boleh. Boleh WA ya.